Kenapa nama pria di undangan itu bukan nama pacarku? Padahal pernikahan itu, untukku, namanya Nayara Maheswari, gadis berusia 24 tahun, lulusan arsitektur dengan impian membuka studio desain interior sendiri. Selama 3 tahun terakhir, ia berpacaran diam-diam dengan Gibran, seorang fotografer yang hidupnya lebih banyak di jalanan daripada di rumah. Hidup Nayara cukup tenang, sampai sebuah amplop merah muda tiba di meja makan rumahnya. Disodorkan oleh ibunya dengan senyum penuh. "Teka-teki, tebak siapa yang akan menikah bulan depan?" kata Bu Lintang ibunya sambil menyeduh teh. Ketika Nayara membuka undangan itu, darahnya seperti berhenti mengalir. Nama pengantin wanita memang benar, Nayara Maheswari, tapi nama pria di sampingnya bukan Gibran, melainkan Rakendra Atmadja, seorang pria yang bahkan belum pernah ia dengar, apalagi kenal. Ketika ia menoleh ke arah ibunya, Bu Lintang hanya berkata ringan, "Mama sudah bilang kamu harus mulai hidup dengan fondasi yang benar. Gibran bukan fondasi itu." Malam itu, Nayara tidak bisa tidur. Ia coba menghubungi Gibran, tapi ponselnya tidak aktif. Ia bahkan nekat menyambangi studio foto tempat Gibran biasa bekerja, tapi hanya menemukan pintu terkunci dan coretan di dinding bertuliskan, "Yang kau cari telah pergi, bersama kenangan yang kau tinggalkan." Apakah Gibran sengaja menghilang? Atau ada yang membuatnya menghilang? Rakendra sendiri bukan sosok biasa. Namanya sering muncul di berita sebagai CEO muda perusahaan properti raksasa, Atmadja Corp. Ia digambarkan sebagai pria tampan, dingin, dan tidak pernah mau diwawancarai media. Anehnya, ketika Nayara mencari tahu lewat internet, hampir tidak ada foto pribadi pria itu. Hanya ada siluet atau potret kabur dari belakang. Seperti bayangan yang tidak mau diingat siapapun. Dalam seminggu berikutnya, rumah Nayara mulai dipenuhi oleh tamu-tamu keluarga besar yang datang untuk memberi selamat atas jodoh impian. Tapi Nayara merasa seperti dikurung dalam kotak kaca. Semua orang melihat, tapi tak satu pun mendengar teriakannya. Bahkan sahabatnya Asha hanya bisa bilang, "Kamu beruntung, Nay. Banyak perempuan di luar sana yang mimpi dijodohkan sama pria sekaya Rakendra." Namun Nayara bukan perempuan yang mudah ditundukkan oleh logika materi. Ia merasa ada yang janggal, bukan hanya soal Gibran yang mendadak menghilang, tapi juga tentang Rakendra yang belum pernah menemuinya langsung. Setiap komunikasi hanya lewat asistennya, dengan nada-nada seperti transaksi, bukan pernikahan. Dan saat Nayara berniat membatalkan semua ini, tiba-tiba seseorang menyelipkan surat tanpa nama di sela-sela pintu kamarnya, berisi satu kalimat, "Jangan coba-coba kabur, atau rahasia kematian ayahmu akan terbongkar." Sejak kapan pernikahan bisa dijadikan senjata untuk menutupi sebuah kematian? Nayara mematung di depan pintunya, menatap surat tanpa nama yang baru saja dibacanya. Surat itu ditulis dengan tulisan tangan yang aneh, seperti terburu-buru atau mungkin gemetar. Kata-kata di dalamnya terngiang di kepalanya berulang kali. Ayahnya, Pak Wirya Maheswari, meninggal dunia 2 tahun lalu karena serangan jantung, begitu kata rumah sakit. Tapi Nayara baru sadar. Ia tak pernah benar-benar melihat jenazah ayahnya di rumah sakit saat itu. Tubuhnya langsung dikafani dan disegerakan untuk dimakamkan. Semua terasa terlalu cepat. Keesokan paginya, Nayara memberanikan diri bertanya pada ibunya soal kematian ayahnya. Tapi Bu Lintang malah mengangkat bau dan menjawab singkat, "Buat apa mengungkit yang sudah tenang di alam sana? Fokus saja ke masa depanmu." Ada kilatan gugup di matanya, namun ia cepat-cepat mengalihkan pembicaraan dengan menyodorkan brosur catering pernikahan. Nayara makin yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Tak lama setelah itu, Nayara menerima pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. Isinya hanya satu lokasi peta dengan tulisan, "Kalau kamu benar-benar ingin tahu tentang ayahmu, datanglah malam ini, tapi sendiri." Lokasinya bukan tempat asing. Itu adalah sebuah gudang tua di kawasan industri lama.
tempat yang dulu sering ayahnya kunjungi saat masih bekerja sebagai konsultan konstruksi. Ia memutuskan pergi dengan jaket tebal dan senter kecil di tangan. Gudang itu gelap, bau besi karat, dan debu menusuk hidung. Tapi di tengah ruangan Nayara melihat seseorang berdiri membelakanginya. Pria itu bertopi dan bermantel, lalu dengan suara serak berkata, "Kamu harus tahu, ayahmu dulu bekerja sama dengan Atmaja Corp. Tapi ada proyek yang gagal. Gagal karena sabotase dan ayahmu tahu siapa dalangnya." Nayara menelan ludah. "Dan kau tahu kenapa kamu harus menikah dengan Rakendra?" Lanjutnya, "Karena itu cara satu-satunya keluargamu tetap hidup." Nayara ingin bertanya lebih banyak, tapi pria itu menghilang seperti asap, meninggalkan satu benda kecil di lantai. ID card lama bertuliskan PT Atmaja Corp, konsultan proyek, Wirya M. Tangannya gemetar saat mengambilnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa hidupnya bukan milik dirinya sendiri, melainkan bagian dari permainan yang sudah disusun sejak lama. Saat pulang ke rumah tengah malam, ia melihat lampu kamar ibunya masih menyala. Tapi yang lebih mengejutkan, di meja makan ada seseorang duduk dengan tenang. Pria itu menatapnya lurus. Bukan Gibran, bukan orang asing. Itu adalah Rakendra Atmaja, tunangan yang bahkan belum pernah mengajaknya bicara sampai malam ini. Bagaimana bisa pria yang hendak menikahiku tahu isi surat rahasia yang kusimpan di bawah bantal? Rakendra duduk di kursi makan seperti sudah terbiasa berada di rumah itu. Tangan kirinya memegang cangkir kopi, tangan kanan mengetuk pelan meja kayu jati seperti sedang menghitung detak jantung Nayara. Pandangannya datar, tak menyiratkan amarah, tapi juga bukan keramahan. Nayara berdiri kaku di ambang pintu, tak yakin apakah ia sedang berhadapan dengan calon suami atau pengekangnya. "Aku dengar kamu pergi ke gudang tua malam ini," ujar Rakendra tanpa basa-basi. Suaranya tenang, nyaris seperti bisikan. "Dan aku juga tahu seseorang memberimu ID card milik almarhum ayahmu. Sayang sekali, kamu terlalu cepat percaya pada informasi mentah." Nayara tersentak. Ia bahkan belum sempat menceritakan hal itu kepada siapapun, termasuk ibunya. Tapi Rakendra seolah membaca hidupnya dari balik layar. "Ayahku tidak mati karena serangan jantung, kan?" tanya Nayara, berusaha mengontrol suaranya yang mulai bergetar. "Kamu atau keluargamu ada hubungannya dengan kematiannya?" Rakendra tak langsung menjawab. Ia hanya mengangkat cangkirnya, menyeruput kopi perlahan, lalu berkata dingin, "Pernikahan ini bukan tentang cinta, Nayara. Ini tentang menyelamatkan sesuatu yang lebih besar dari kamu, aku, atau bahkan ayahmu." Seketika Nayara merasa seperti bidak dalam catur raksasa. Ia tidak pernah diberi pilihan. Bahkan ketika hendak bertanya, ia sudah dipaksa memilih diam. Tapi malam itu, satu hal yang lebih mengejutkan terjadi. Dari arah dapur, ibunya muncul dengan ekspresi lelah dan berkata lirih, "Rakendra benar, nak. Ayahmu tidak mati secara wajar. Tapi kita tidak bisa membuka luka itu, atau kita semua akan dihancurkan." Nayara mundur beberapa langkah, seperti ditampar oleh kenyataan yang sudah terlalu lama dibungkus dusta. Ia merasa dikhianati oleh dua orang terdekat, ibunya, dan lelaki yang kini hendak menjadi suaminya. "Kenapa kalian pikir aku pantas menanggung beban ini semua?" Nayara membentak, air mata membasahi pipinya. Tapi Rakendra hanya menatapnya seperti menatap rencana yang hampir selesai. "Karena kamu satu-satunya pewaris informasi yang mereka cari, dan pernikahan ini akan jadi tameng terakhir." Saat Nayara hendak meninggalkan ruangan, Rakendra menyelipkan sebuah benda ke tangannya. Flash disk berukuran kecil, disegel rapi. "Kalau kamu masih berpikir bisa kabur dari semua ini, tonton isi flash disk itu dulu. Baru putuskan, Nayara, kamu akan jadi pengantin atau pengorbanan. Kamu tahu apa yang lebih menyakitkan daripada dibohongi? Menyadari bahwa semua orang yang kamu cintai ternyata menyimpan peran dalam tragedi hidupmu." Malam itu, di dalam kamar dengan lampu remang dan jendela yang tertutup rapat,
Nayara menatap flash disk kecil yang diberikan Rakendra. Jari-jarinya sempat gemetar saat memasukkannya ke laptop, tapi rasa ingin tahu lebih besar dari rasa takut. Ia tahu setelah ini, hidupnya mungkin tidak akan pernah sama lagi. Folder di dalam flash disk itu hanya berisi satu file video, diberi nama Wirya Maheswari Terakhir MP4. Dengan napas tak beraturan, Nayara menekan tombol play. Layar menampilkan wajah ayahnya duduk di depan kamera. Wajahnya lelah, rambutnya berantakan dan matanya merah. Seolah tahu bahwa ini akan menjadi rekaman terakhirnya. "Aku tak punya banyak waktu," suara ayahnya lirih. "Jika kau menonton ini, Nayara, berarti aku sudah tidak ada. Maafkan ayah, karena selama ini aku membiarkan kamu hidup dalam kebohongan." Atmaja Corp bukan sekadar perusahaan properti. Mereka punya proyek rahasia, ilegal, proyek yang melibatkan nyawa manusia. Ayahmu dulu ingin membongkar semuanya, tapi terlalu banyak yang terlibat, termasuk orang yang sekarang ingin menikahimu. Nayara menutup mulutnya, menahan isak. Ayahnya menangis dalam video itu. Ia bercerita tentang bangunan yang sengaja dibangun dengan bahan murah untuk menutupi penggelapan dana, tentang orang-orang yang dibungkam karena tahu terlalu banyak, dan tentang surat wasiat asli yang tidak pernah diberikan ke keluarga Nayara karena ditahan oleh seseorang yang kini menjadi calon suaminya. Rakendra. Video itu berakhir dengan suara ketukan di pintu. Kiranya sentirekan diri. Mari datang. Jaga Nayara. Jangan pernah percaya siapapun. Lalu layar menjadi hitam. Nayara menutup laptopnya. Tubuhnya menggigil. Ia tak tahu apakah harus membenci Rakendra atau justru merasa kasihan. Pria itu tak sekadar calon suami, tapi juga bagian dari tragedi keluarganya. Ia menatap keluar jendela. Hujan mulai turun, seperti mengiringi kehancuran dalam hatinya. Tapi sebelum ia sempat menarik napas panjang, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Nomor tak dikenal, dengan satu baris teks. "Kalau kamu sudah menonton videonya, waktumu tinggal 24 jam. Tentukan sikap atau mereka akan menentukannya untukmu. Pernikahan seharusnya disiapkan dengan cinta, bukan dengan ancaman kematian." Pagi itu Nayara bangun dengan tubuh lelah dan mata sembab. Tapi sebelum sempat menarik napas panjang, ia melihat layar ponselnya kembali menyala. Satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Kita tahu kamu menonton videonya. Jangan coba kabur. Kita mengawasi." Napasnya tercekat. Ia melirik keluar jendela kamar. Ada mobil hitam terparkir di ujung jalan, tak bergerak sejak semalam. Orang-orang itu nyata, dan mereka semakin dekat. Dengan kepala penuh kebingungan, Nayara pergi ke kamar ibunya. Tapi Bu Lintang justru sibuk memilih gaun untuk akad nikah esok hari. "Ibu, tolong hentikan semua ini. Aku tahu apa yang terjadi dengan ayah. Aku tahu tentang Atmaja Corp, tentang video itu." Nayara nyaris berteriak, namun ibunya hanya mematung, lalu menutup pintu kamar perlahan dan berkata lirih, "Ibu melakukan ini agar kamu tetap hidup." Ucapan itu seperti tusukan, dingin di dada Nayara. Ia ingin marah, ingin berteriak, ingin membakar seluruh persiapan pernikahan. Tapi ia sadar, semua orang di rumah itu hidup dalam ketakutan yang mereka sendiri tak bisa kendalikan. Dan sekarang, Nayara menjadi pion terakhir dalam permainan yang mereka pertahankan dengan kebisuan. Di sore hari, Gibran datang diam-diam ke rumah. Ia memanggil Nayara keluar lewat pagar belakang. "Kau harus pergi dari sini, sekarang. Aku punya tiket kereta keluar kota dan kenalan yang bisa bantu sembunyikan kamu." Gibran tampak gugup, tangan gemetar saat menyodorkan tiket ke tangan Nayara. Tapi Nayara hanya bisa diam. Ada bagian dari dirinya yang ingin kabur, dan bagian lain yang ingin melawan. "Aku nggak bisa lari, Gibran," jawab Nayara akhirnya. "Bukan karena aku takut, tapi karena aku harus menyelesaikan ini. Kalau aku kabur, mereka akan terus datang, dan semua kebenaran tentang ayah akan terkubur selamanya." Gibran menggeleng tak percaya. "Kamu bisa mati, Nay. Tapi Nayara,
hanya tersenyum pahit. Kalau aku harus mati, setidaknya bukan sebagai istri dari pria yang menghancurkan ayahku. Malam itu, Nayara kembali ke kamar dengan satu keputusan bulat. Ia membuka laptopnya, menyalin isi flash disk ke beberapa akun cloud, dan mengirimkannya ke 3 alamat email. Satu ke LSM HAM, satu ke wartawan investigasi, dan satu ke akun anonim bernama Langit Bicara. Ia tahu apa risikonya, tapi lebih baik mati dalam kebenaran daripada hidup dalam pernikahan yang penuh tipu daya. Lalu, ponselnya kembali berbunyi. Kali ini, bukan pesan ancaman, tapi telepon langsung dari Rakendra. Nayara, kamu membuat kesalahan besar. Suara di ujung sana tak lagi datar, ia mulai kehilangan kendali. Kalau aku hilang malam ini, pastikan dunia tahu bahwa aku tidak pernah rela menikah dengan kebohongan. Setelah panggilan telepon dari Rakendra berakhir tanpa salam, Nayara tahu waktunya semakin sempit. Ia mengemas dokumen penting, menyimpan kunci rumah cadangan di dalam pot bunga, dan menuliskan surat kecil yang diselipkan di bawah bantal. Kalau aku menghilang, mulai dari sini. Jangan percaya siapapun. Ia tak berniat lari, tapi juga tak mau jadi korban diam-diam. Malam itu, ketika jam dinding menunjukkan pukul 22.17, suara pintu belakang yang digedor pelan membangunkannya. Ia menahan napas, meraih benda tumpul dari laci meja. Saat mengintip lewat celah tirai, sosok berpakaian hitam berdiri diam di teras, tanpa suara. Tapi yang membuat darahnya membeku, bukan karena sosok itu, melainkan karena Bu Lintang yang membuka pintu dan mempersilakan mereka masuk. Kenapa, Ibu? Lirih Nayara dari balik pintu kamarnya, tapi tak ada waktu untuk jawaban. Ketika suara langkah kaki mulai mendekat ke kamarnya, Nayara menghindar keluar jendela, berlari. Melintasi taman belakang menuju tempat Gibran pernah menunjukkan jalan rahasia ke lorong servis tua. Di kompleks itu, ia bersembunyi di rumah kosong milik almarhum Pak Hargo, sahabat ayahnya. Debu, sarang laba-laba, dan lemari tua menjadi saksi ketakutannya malam itu. Namun sebelum matahari terbit, ia sempat membuka ponselnya dan melihat pesan baru dari alamat email Langit Bicara. Kami menerima data Anda, bersiaplah, Anda akan disorot. Tapi ketika ia membaca berita pagi di situs lokal, jantung Nayara hampir berhenti. Judul besar terpampang di layar. Putri pendiri Atmadja Corp dinyatakan hilang 1 hari sebelum pernikahan megah. Nayara ingin tertawa dan menangis bersamaan. Ia masih hidup, tapi publik sudah disiapkan untuk percaya bahwa ia menghilang. Sebuah cara halus untuk menghapusnya dari permainan ini, tanpa pertumpahan darah yang tampak di kamera. Dan ketika langit mulai memerah, suara langkah seseorang terdengar memasuki rumah kosong itu. Pintu depan terbuka perlahan, dan Nayara hanya punya satu pertanyaan di kepalanya. Mereka atau Gibran? Tidak semua yang berdiri di pelaminan pantas disebut pengantin. Kadang mereka hanya boneka di ujung permainan. Di ballroom mewah hotel Alvarium Palace, para tamu mulai resah. Pukul menunjukkan 10.03 pagi, dan Nayara belum juga muncul. Gaun pengantin tergantung rapi di kamar bridal suite, tapi pengantinnya entah di mana. Di barisan depan, Bu Lintang berusaha tersenyum meski wajahnya pucat, sedangkan Rakendra duduk tenang, atau tepatnya, pura-pura tenang. MC berulang kali meminta tamu bersabar. Media sudah berkumpul, siap mengabadikan pernikahan besar antara 2 keluarga elit. Tapi dari layar kaca, justru berita hilangnya Nayara yang mendominasi. Rakendra berdiri dan mendekati ibunya, Bu Rati, lalu berbisik dengan tenang. Kita lanjutkan acara ini, publik tidak boleh curiga. Sementara itu, Nayara masih bersembunyi di rumah Pak Hargo. Sosok yang datang malam tadi ternyata memang Gibran. Ia membawa makanan, pakaian, dan yang terpenting kamera tersembunyi. Kita akan tunjukkan wajah asli mereka, Nay. Ucap Gibran sembari memasang kamera kecil di jaket Nayara. Kau akan datang ke pernikahanmu, tapi bukan sebagai pengantin. Dengan bantuan seorang wartawan independen yang aktif di media sosial,
Nayara menyusun rencana gila, menyusup ke gedung pernikahan dengan menyamar sebagai kru dokumentasi. Sementara itu, Gibran akan mengalihkan perhatian penjaga dan menyelipkan flash disk ke ruang kendali layar LED utama ballroom. Tepat pukul 11:11 saat MC memanggil Rakendra ke pelaminan untuk sesi simbolik pernikahan tanpa mempelai wanita, layar besar yang menayangkan video pre-wedding tiba-tiba terganggu. Layar bergetar, lalu berganti dengan rekaman video ayah Nayara yang sempat direkam sebelum kematiannya. Orang-orang terdiam, beberapa berdiri. Dan saat wajah Wirya Maheswari muncul dan mengucapkan kata-kata pertamanya di video itu, Nayara berdiri di pojok ruangan, memakai headset kecil dan berkata ke mikrofon tersembunyi di kerah bajunya, "Selamat datang di pernikahan tanpa kebenaran." Yang lebih mengerikan dari kebohongan adalah saat kebohongan itu disambut dengan tepuk tangan. Ketika video ayah Nayara diputar di tengah acara pernikahan, suasana ballroom mendadak beku. Wirya Maheswari dalam video terakhirnya berkata dengan suara parau, "Jika kau menonton ini, berarti aku telah dikorbankan. Atmaja Corp tidak hanya membunuh jiwaku, tapi juga ingin menjadikan anakku sebagai alat penyuci dosa mereka." Para tamu saling pandang. Beberapa mulai berbisik, sementara wajah Rakendra menegang seperti patung marmer. Wartawan yang sejak tadi disuruh meliput pernikahan glamour langsung mengangkat kameranya. Tamu-tamu pejabat, influencer, hingga direktur perusahaan terlihat bingung. Tapi saat video menunjukkan dokumen, bukti transfer, dan potongan pesan suara antara pihak Atmaja dan oknum hukum, suasana berubah dari bingung menjadi horor. Rakendra melangkah cepat ke atas panggung dan memberi isyarat pada kru untuk mematikan video. Tapi layar tetap menyala. Sistem sudah diambil alih oleh Gibran dari ruang teknis. Ia mengunci semua akses. Siaran tidak bisa dihentikan. Di pojok ruangan, Nayara melepas headsetnya, membuka penyamarannya dan berdiri tegak di tengah para tamu. "Selamat datang di panggung sandiwara. Saya Nayara Maheswari. Dan saya tidak akan menjadi istri siapapun hari ini." Suaranya terdengar jelas melalui mikrofon tersembunyi yang sudah terhubung ke sistem audio ballroom. Semua mata tertuju padanya. Kilatan kamera mulai memenuhi ruangan. Rakendra tampak setengah melangkah, entah ingin mendekat atau kabur. Ibunya Bu Ratih menunduk dalam ketegangan. Bu Lintang menangis terisak, berdiri dari bangku undangan dengan wajah penuh penyesalan. Tapi tak ada kata yang keluar. Semua orang terpaku. Saat video berakhir, Nayara menatap ke arah kamera siaran langsung dan berkata, "Kalian semua ingin menyaksikan pernikahan, tapi hari ini kalian menyaksikan pembongkaran. Dan saya tidak akan dibungkam seperti ayah saya." Beberapa tamu bertepuk tangan, setengah tak percaya. Sebagian lainnya justru buru-buru meninggalkan ruangan. Tapi satu hal yang pasti, pesta mewah itu telah berubah menjadi pemakaman reputasi Atmaja Corp. Kebenaran yang ditutup rapat selama bertahun-tahun akhirnya mengalir lewat jaringan Wi-Fi ballroom. 2 jam setelah video itu viral, tagar Nayara Melawan menempati urutan pertama di media sosial. Rekaman pernikahan yang berubah menjadi pembongkaran skandal disiarkan ulang oleh media alternatif. Disebar oleh aktivis, bahkan akun gosip ikut memberitakan. Masyarakat terbagi. Sebagian mendukung Nayara, sebagian mencurigainya sebagai pengalihan isu. Namun yang lebih mengejutkan, Lembaga Anti Korupsi Nasional segera mengumumkan akan memanggil petinggi Atmaja Corp untuk pemeriksaan ulang. Salah satu saksi kunci, rekaman yang Nayara tayangkan pagi tadi. Ini bukan sekadar drama keluarga, ini bisa jadi pembongkaran korporasi besar. Di sisi lain, Nayara dan Gibran terpaksa meninggalkan Jakarta malam itu juga. Mereka tahu setelah membuka, semua ini bahaya tak akan datang hanya dari satu pintu. Mobil tanpa plat sempat membuntuti mereka saat keluar dari hotel tua tempat mereka menginap. Mereka tahu kebenaran sudah keluar, dan kini mereka bukan lagi sekadar pelarian. Mereka target. Di perjalanan menuju kota kecil di Jawa Tengah, Gibran menatap Nayara lama.
kau sadar, ini belum selesai kan? Nayara mengangguk, tatapannya lurus ke jendela. Justru baru dimulai. Ia memegang teleponnya erat dari email Langit Bicara. Ada satu pesan masuk. Video itu hanya satu bagian. Ada data yang lebih besar dan orang dalam yang ingin bertemu kalian. Sementara itu, di sebuah kantor bercahaya temaram, Rakendra sedang berdiri di depan layar yang menampilkan rekaman pernikahannya yang gagal. Ia tampak tenang, terlalu tenang. Baik, Nayara, jika kau ingin perang, kau akan dapat perang. Di belakangnya, dua pria berjas hitam berdiri tegak, bukan pengacara, tapi lebih mirip eksekutor. Dan di layar TV nasional, pembawa berita tersenyum kaku sambil membaca. Belum ada tanggapan resmi dari Atmaja Corp. Namun kabarnya, Nayara Maheswari kini dalam pengamanan pihak independen. Tapi yang tak diketahui siapapun, Nayara menyimpan satu rahasia terakhir. Sesuatu yang bahkan belum ia tunjukkan pada Gibran. Sebuah file berlabel, Langit Tak Pernah Bertanya, bagian 2. Kadang, musuh yang paling berbahaya adalah dia yang pernah kau percaya untuk menjaga punggungmu. Di sebuah kafe kecil bernama Rasa Yang Lupa, di pinggiran kota Salatiga, Nayara dan Gibran duduk di sudut, menunggu seseorang yang hanya dikenal dengan nama kode. Rantai kedua. Orang ini dikatakan sebagai mantan penasihat hukum ayah Nayara. Tetapi dalam file digital yang ia kirim sebelumnya, tercantum bahwa ia juga menjadi saksi diam saat ayahnya difitnah dan dipecat dari jajaran direksi Atmaja Corp. Waktu menunjuk pukul 15.04 ketika seorang pria berjas lusuh, rambut setengah beruban, dan mata yang seperti tak pernah tidur memasuki ruangan. Ia menatap Nayara sejenak, lalu duduk tanpa basa-basi. Aku seharusnya dihukum mati karena diam saat ayahmu dilenyapkan. Tapi hari ini aku membayar utangnya. Pria itu, yang memperkenalkan diri sebagai Marto, menyerahkan sebuah drive kecil berisi dokumen pemalsuan laporan keuangan Atmaja Corp. Selama lebih dari 5 tahun terakhir. Ayahmu dulu ingin membongkar ini, Nay. Tapi ia dihabisi sebelum bisa buka suara. Nayara menggenggam drive itu erat, dadanya bergetar. Namun di tengah pembicaraan, Gibran menyadari dua pria dari luar kafe mengawasi mereka. Kita harus pindah, bisiknya pelan. Tapi sebelum mereka sempat beranjak, kaca kafe pecah dihantam batu. Semua pengunjung panik. Nayara menarik Marto dan Gibran keluar lewat pintu belakang, berlari ke arah gang sempit yang pernah ditandai sebelumnya. Dalam pelarian, Marto terengah-engah. Ada satu tempat di mana semua rekaman asli disimpan. Ayahmu menaruhnya di sana. Kalau kita bisa sampai sana sebelum mereka, kau akan punya peluru terakhir. Nayara menatapnya lekat. Di mana? Marto menjawab pelan. Di rumah masa kecilmu, tempat kau belajar bicara pertama kali. Dan di kejauhan, kamera CCTV milik sebuah perusahaan keamanan swasta merekam semua kejadian. Rekamannya dikirim ke satu email, rakendra@atmajacorp.id. Semua rumah menyimpan rahasia, tapi tidak semua rahasia ingin ditemukan kembali. Perjalanan menuju rumah lama keluarga Maheswari di daerah Kaliurang penuh dengan diam. Rumah itu telah lama dijual secara paksa ketika ayah Nayara dituduh korupsi. Nayara sendiri belum pernah kembali ke sana sejak usia 13. Tapi hari ini, bukan nostalgia yang ia cari, melainkan kebenaran yang terkubur. Rumah itu kini terlihat lapuk, dindingnya penuh lumut, dan pagar sudah berkarat. Tapi kuncinya masih sama. Di bawah pot tanah liat di dekat tangga belakang, Marto menggigil ketika masuk. Dulu, ayahmu menyimpan brankas kecil di balik lukisan di ruang kerja. Tapi yang paling penting, bukan isinya, tapi suara. Nayara mengernyit. Suara. Gibran menyingkirkan lukisan tua bergambar gunung. Di baliknya, tembok terlihat tidak rata. Setelah mencari-cari, ditemukan sebuah celah kecil. Dengan pisau saku, Gibran membuka lubang itu, dan benar, di dalamnya ada brankas kuno. Mereka berhasil membukanya menggunakan tanggal lahir Nayara.
Yang mengejutkan mereka bukan hanya dokumen asli tentang penggelapan dana dan pengalihan saham fiktif, tapi juga sebuah tape recorder tua. Ketika diputar, terdengar suara ayah Nayara. "Jika kau mendengar ini, Nay, berarti aku tak berhasil melindungimu. Tapi dunia harus tahu, Atmadja Corp dibangun di atas darah dan tipu daya. Dan Rakendra, bukan siapa yang kau kira." Nayara terdiam, suara ayahnya terasa terlalu nyata. Tapi yang paling menghantamnya adalah kalimat terakhir dalam rekaman itu. "Rakendra bukan cucu kandung Bu Ratih. Ia anak dari wanita yang dulu menghancurkan keluargaku." Sebelum sempat mencerna makna kalimat itu, tiba-tiba sinyal ponsel Gibran hilang. Dan beberapa detik kemudian, suara mobil mendekat, lalu suara pintu dibanting dari luar rumah. Mereka tidak sendiri lagi. Nayara menggenggam tape recorder itu erat. "Kita harus keluar. Tapi kali ini bukan untuk lari, tapi untuk maju." Dan di luar seseorang berdiri mengawasi dari balik pohon. Wajahnya tersembunyi tapi tangan kirinya memegang pistol, dan tangan kanannya menggenggam foto lama keluarga Maheswari. Di foto, tuh seorang anak kecil berdiri di tengah. Dan di belakangnya berdiri sosok yang tak asing, Bu Ratih. Kadang, darah bukan soal warisan, tapi tentang siapa yang tega menodainya demi kekuasaan. Hujan deras mengguyur malam itu saat mereka menyelinap keluar dari rumah lama. Nayara masih gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena fakta yang baru saja ia dengar. Rakendra bukanlah cucu kandung Bu Ratih. "Siapa ibunya?" tanya Nayara, setengah berharap jawaban Marto tak seburuk yang ia bayangkan. "Namanya Soraya," jawab Marto lirih. "Ia wanita ambisius yang dulu menjadi saingan ayahmu di internal perusahaan. Soraya juga kekasih gelap dari salah satu pendiri Atmadja Corp." Nayara menghela napas panjang. "Dan anak itu, Rakendra." Marto mengangguk. "Soraya meninggal dalam kecelakaan aneh setelah hamil. Bu Ratih, yang waktu itu ingin menyelamatkan reputasi keluarga Atmadja, mengangkat Rakendra sebagai cucu sah." Gibran menatap Nayara dalam. "Berarti seluruh hidup Rakendra juga dibangun di atas kebohongan." Nayara menyipitkan mata. Tapi dia tahu. Dan dia memilih diam, bahkan membungkam orang-orang seperti ayahku. Kebencian mulai mengalir, bukan hanya karena perjodohan itu, tapi karena seluruh hidupnya telah diarahkan agar tunduk pada sebuah nama besar. Di luar, pria berjas hitam yang mengikuti mereka sejak kafe Salatiga kini memasuki rumah yang sudah kosong itu. Ia memeriksa rekaman CCTV kecil yang tersembunyi di dinding dan mengangguk. "Mereka tahu terlalu banyak," gumamnya sebelum menelepon seseorang. "Bersihkan, jangan ada jejak." Lalu sambungan terputus, dan saat itu di markas rahasia Atmadja Corp, Rakendra duduk diam di ruang arsip bawah tanah. Ia memutar rekaman. "Teori Soraya, isi bencana yang telah tiada. Kalau kau dengar ini, berarti kau sudah tahu siapa dirimu sebenarnya, Rakendra. Tapi ingat, dunia ini milik mereka yang kuat, dan Rakendra untuk pertama kalinya meneteskan air mata. Tak semua yang dipenjara bersalah, dan tak semua yang bebas bersih dari dosa." Sementara Nayara dan Gibran menuju Jogja untuk bersembunyi, Marto membawa mereka menemui seorang pria tua di balik jeruji besi. Namanya Pak Semaun, mantan auditor internal Atmadja Corp yang dipenjara karena kasus penyalahgunaan dokumen. Padahal sesungguhnya ia hanya dijebak agar tak bisa bersaksi. Pak Semaun tersenyum pahit saat melihat Nayara. "Anak Wirya, kau mirip ibumu. Sama keras kepalanya." Nayara tersenyum hambar. "Saya tidak mau keras kepala. Saya hanya tidak mau jadi alat mereka." Pak Semaun mengeluarkan sketsa yang ia gambar selama bertahun-tahun. Rute aliran uang, nama-nama akun palsu, dan daftar transaksi fiktif. Data ini hanya bisa berguna kalau disandingkan dengan file yang kalian punya, lalu disiarkan serentak dari dalam sistem Atmadja Corp, jelasnya. Dan satu-satunya orang yang tahu caranya, mantan kepala IT mereka. Namanya Rama, tapi dia sudah dianggap mati. Marto menggeleng. Dia tidak mati.
Dia hanya menghilang karena terlalu tahu. Gibran mengangguk. Kalau kita bisa temukan Rama, kita bisa menjebol sistem internal mereka dan menyiarkan semuanya sekaligus ke publik dan regulator. Pak Semaun menambahkan, dan untuk itu, kalian harus ke tempat yang tak terjangkau sinyal, tempat Rama. Terakhir terlihat, Gunung Gambar. Saat mereka pamit, Pak Semaun berkata, kalau kalian gagal, mungkin tak ada lagi yang akan percaya pada keadilan di negeri ini. Nayara menatapnya, lalu menjawab, kalau kami berhasil, tidak akan ada yang bisa menutup mata lagi. Dan saat pintu penjara tertutup, di sudut lorong bayangan seseorang muncul. Seorang sipir yang diam-diam menyalin percakapan mereka dan mengirimkan file audio itu ke alamat surel bertuliskan ratiheatmajafamily.org. Tempat yang sunyi bukan berarti tak berbahaya. Kadang disitulah kebohongan mencoba bersembunyi. Gunung Gambar bukanlah tempat wisata. Ia sunyi, berkabut dan dikelilingi hutan pinus yang lebat. Rama pernah tinggal di sebuah rumah kayu di lerengnya, tersembunyi dari semua jaringan. Nayara dan Gibran bersama Marto naik jeep tua menembus jalan bebatuan. Mereka tahu sekali masuk sinyal akan hilang, tapi justru itulah yang membuat Rama bertahan hidup selama ini. Rumah kayu itu akhirnya terlihat tersembunyi di balik ilalang tinggi. Saat mereka mendekat, suara anjing menggonggong terdengar. Seorang pria gondrong berjanggut keluar dengan senapan di tangan, tapi matanya tajam. "Siapa kalian?" tanyanya tajam. Marto maju. "Kami dari masa lalu, dan kami bawa masa depan yang lebih buruk kalau kau tetap diam." Rama menatap Nayara lama lalu membuka pintu. "Kalau kalian sudah tahu sejauh ini, berarti waktuku untuk diam sudah habis." Di dalam rumah, dinding penuh peta aliran data. Server kecil berjalan 24 jam dengan sistem keamanan ganda. Rama membuka satu folder berisi struktur jaringan Atmaja Corp. "Aku dulu yang buat semua ini, tapi sejak aku tahu mereka membunuh Wirya, aku kabur. Aku pengecut." Nayara menatapnya. "Kalau Anda bantu kami, Anda bukan pengecut. Anda pahlawan." Rama mengangguk pelan. "Baik, tapi ada satu syarat. Kalau aku mati saat mengunggah data ini, janji kau akan teruskan sampai akhir." Sementara itu, di Jakarta, Bu Ratih duduk di kursi kerja sambil menatap laporan intel pribadinya. "Mereka sudah ketemu Rama," katanya tenang. "Siapkan tim, jangan kirim orang luar, pakai keluarga sendiri. Kadang luka terbesar datang dari tangan yang seharusnya melindungi." Sementara Rama mulai mengunggah data rahasia ke server aman yang dibawa Nayara dan Gibran, Marto menjaga pintu rumah kayu itu dengan waspada. Namun hati kecilnya gelisah. Ada sesuatu yang tidak beres sejak mereka tiba di Gunung Gambar. Ia merasa, Jodewati yang mengintai tapi tak terlihat. Tepat ketika proses unggah mencapai 60%, lampu di rumah kayu mendadak padam. Kamera keamanan offline. Gibran yang sedang memonitor layar komputer panik. "Ini sabotase," teriaknya. Marto segera menyalakan senter, lalu keluar untuk mengecek. Tak jauh dari rumah, sosok bayangan melesat cepat ke arah hutan. Marto berusaha mengejar, namun bayangan itu terlalu gesit. Sesaat kemudian, Rama menemukan sebuah pisau terbenam di pintu masuk rumah. "Mereka tahu kita di sini," katanya tegas. Nayara menggigit bibir, menyadari bahwa pengkhianatan datang dari dalam kelompok mereka. "Siapa yang bisa kita percaya?" tanyanya lirih. Gibran membuka ponsel, tapi semua sinyal terblokir. Mereka terjebak tanpa bantuan. Di sebuah ruangan gelap di Jakarta, Bu Ratih tersenyum dingin sambil mengawasi monitor. "Sekarang giliran kalian jatuh, Nayara, dan keluarga Atmaja akan bersinar kembali." Di meja kerjanya, sebuah foto lama yang menampilkan Nayara, Rakendra, dan seorang wanita misterius. Wanita yang belum pernah Nayara lihat sebelumnya. Masa lalu bukan hanya kenangan, tapi juga beban yang menanti untuk dibayar. Sambil menunggu listrik menyala, Nayara membuka kembali brankas digital yang mereka bawa. Di dalamnya ada dokumen dan surat-surat lama, termasuk surat wasiat yang tak pernah diungkap ayahnya.
Surat itu ditulis dengan tinta merah, bertanggal 5 tahun sebelum kematiannya. Surat wasiat itu mengungkapkan fakta mengejutkan. Ada satu orang yang dipercayakan ayah Nayara untuk menjaga rahasia besar Atmaja Corp, yaitu seorang saudara kandung Nayara yang selama ini tersembunyi dari dunia. Saudara kandung Nayara takjub. Aku tidak pernah dengar tentang ini. Rama yang kini duduk di sudut berkata dengan suara serak, "Ya, Wirya menyembunyikan fakta itu agar keluarganya tetap aman. Tapi, siapa yang bisa dipercaya? Siapa yang tahu? Dan apakah saudaramu itu masih hidup?" Gibran berbisik, "Jika benar, maka perjodohan dengan Rakendra mungkin bukan kebetulan. Bisa jadi itu cara Bu Ratih menguasai keluarga kita dengan lebih mudah." Nayara mengangguk, matanya menyala. "Kalau begitu, kita harus cari saudara itu sebelum Bu Ratih menemukan duluan." Sementara itu, sinyal listrik kembali menyala dan proses unggah data dilanjutkan. Namun, tanpa mereka sadari, seseorang sudah memasuki rumah kayu itu. Dari balik bayangan, suara dingin terdengar. "Ini akan segera berakhir, Nayara. Kadang, yang kita cari selama ini ternyata ada lebih dekat dari yang kita duga." Namun sulit untuk diakui, Nayara memandang surat wasiat itu berulang kali, mencoba mencerna setiap kata. Dalam surat itu ada sebuah petunjuk samar, sebuah alamat, di pinggiran kota Solo, tempat yang selama ini tak pernah ia kenal. "Kita harus ke sana," ujar Nayara mantap. "Di situ mungkin ada saudara kita." Gibran mengangguk, walau ragu. "Tapi kita harus hati-hati. Bu Ratih pasti akan mengawasi gerak-gerik kita." Marto mengusulkan agar mereka berpencar untuk mengurangi risiko. Nayara dan Gibran akan ke Solo, sementara Rama tetap di Gunung Gambar untuk menyelesaikan unggahan data. Di Solo, Nayara dan Gibran tiba di sebuah rumah sederhana. Kontras dengan kehidupan mewah yang mereka tinggalkan. Mereka bertanya pada tetangga dan mendapat jawaban yang mengejutkan. Seorang pria muda bernama Fikri pernah tinggal di situ, tapi sudah lama pergi meninggalkan kota. Nayara menatap Gibran. "Fikri, itu nama yang tidak pernah disebut ayah. Bisa jadi dia saudara kita." Gibran mengangguk. "Kalau begitu, kita harus cari tahu kemana dia pergi." Namun sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh, sebuah mobil hitam melaju kencang melewati mereka, meninggalkan kabut debu dan rasa takut. Ketika masa lalu mengejar, langkahmu harus lebih cepat dan penuh strategi. Nayara dan Gibran segera tim naik mobil untuk mengikuti jejak mobil hitam tadi. Mereka tahu, pengawalan ketat sudah mulai membayang-bayangi mereka. Jalan-jalan di Solo yang biasanya mereka anggap familiar, kini berubah menjadi labirin yang penuh tekanan. Gibran mengatur strategi, menghubungi teman lama yang bisa membantu melacak keberadaan Fikri. Sementara itu, Nayara merasa jantungnya berdegup kencang. Kalau kita sampai tertangkap, bukan cuma data yang hilang, hidup kita juga dalam bahaya. Setelah beberapa jam memburu, mereka menemukan sebuah alamat di pinggiran kota. Sebuah kontrakan kecil dengan pintu yang digembok rapat. Gibran mengetuk, perlahan berharap ada yang menjawab. Dari dalam terdengar suara pelan. "Siapa kalian?" Nayara membalas dengan suara gemetar. "Kami keluarga, kami ingin bicara." Pintu dibuka perlahan, memperlihatkan sosok seorang pria muda dengan mata penuh keraguan dan rasa takut. "Aku Fikri," katanya lirih. "Apa kalian benar keluarga saya?" Di belakang mereka, sebuah mobil hitam berhenti. Dua pria keluar, membawa alat komunikasi dan senjata. Mereka siap mengepung, dan Nayara tahu bahwa ini baru permulaan pertarungan mereka. Kadang, yang kau anggap rumah justru bisa menjadi jebakan paling berbahaya. Ketika Fikri membuka pintu, suasana di dalam kontrakan begitu tegang. Nayara dan Gibran berusaha tetap tenang, tapi tatapan mereka sudah penuh waspada. Dua pria yang baru keluar dari mobil hitam itu mendekat dengan langkah cepat. "Berhenti, jangan bergerak." Salah satu pria berteriak sambil mengarahkan senjata.
Nayara cepat meraih tangan Fikri, mencoba menenangkan dirinya dan orang di sekitarnya. Kita tidak ingin masalah, ujar Nayara, suara bergetar tapi penuh tekad. Fikri menatap mereka dengan mata bingung. Siapa mereka? Tanyanya, ragu-ragu. Mereka dari Bu Ratih, jawab Gibran pendek. Kalian harus pergi sekarang sebelum terlambat. Tapi sudah terlambat. Dua pria itu sudah menutup jalan keluar. Di luar, Rama yang selama ini menjaga Gunung Gambar mendapat kabar buruk. Proses unggahan data yang ia jalankan tiba-tiba terhenti. Mereka sudah menemukan Nayara, gumam Rama dalam gelap. Dan aku sendirian di sini. Nayara menunduk, hatinya bergejolak. Aku tidak akan menyerah. Kalau bukan aku yang melawan, siapa lagi? Namun, saat dua pria itu mulai mendekat, semua terasa seperti badai yang tak bisa dihentikan. Ketika jalan buntu, pilihan yang tersisa adalah bertarung atau menyerah. Tapi menyerah bukan pilihan untuk mereka yang mencintai. Di dalam kontrakan, Nayara berdiri tegak, menatap tajam ke arah dua pria itu. Kalau kalian ingin aku berhenti, kalian harus berhadapan dengan kami dulu. Suara Nayara menggetarkan ruang sempit itu, membuat Gibran dan Fikri merasa ada harapan. Pria yang memimpin mengangkat senjata, tapi tiba-tiba terdengar suara sirin mobil polisi dari kejauhan. Polisi? Tanya Nayara terkejut. Di balik hiruk-pikuk itu, Gibran melihat sosok yang datang bersama polisi, Marto, yang berhasil lolos dari serangan di Gunung Gambar. Cepat keluar dari sini. Marto berteriak sambil menarik Nayara, dan Fikri keluar kontrakan. Mereka berlari sambil berlindung di balik mobil polisi. Di luar, para pria dari Bu Ratih terpojok dan terpaksa mundur. Malam itu di balik gemuruh sirin, Nayara menatap bintang-bintang. Kita belum selesai, tapi ini baru permulaan. Kata-katanya penuh tekad. Di lain tempat, Bu Ratih menatap layar monitor, wajahnya berubah dingin. Kalau mereka sudah tahu rahasia keluarga, aku harus memastikan tak ada yang tersisa. Dan dengan itu, kisah mereka yang penuh kontroversi, pengkhianatan dan keberanian semakin memanas, menanti babak baru yang penuh tantangan.